Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menampilkan media pembelajaran ujian kinerja PowerPoint yang berjudul Larangan Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina yang dibuat oleh saya sendiri, Helsi Sasmita, SPDI. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin, yang artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang soleh. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat membaca dan menghafalkannya dengan tartil surah Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan mengenai bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. 4. Peserta didik dapat menerapkan pesan Al-Quran. Selanjutnya, pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Secara bahasa, zina berasal dari kata zana yasni, yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik, tanpa akad nikah yang sah. Jadi, zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Yang dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabil. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Macam-macam zina dan hukuman. Yang pertama, zina musan, yaitu pezina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Hukuman terhadap zina musan yaitu dirajam atau dilempar dengan batu sederhana sampai meninggal. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah di tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan An-Nasai. Yang kedua, zina gairu musan, yaitu pezina sudah balik, merdeka, sudah pernah menikah. Hukuman bagi orang yang melakukan zina gairu musan adalah dera atau pukulan sebanyak 100 kali, ditambah lagi dengan hukuman mengasingkan atau membuang pelakunya tempat yang jauh dari tempat mereka. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nur ayat 2 serta hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid. Dampak negatif melakukan zina ada dua. Yang pertama, dampak di akhirat. Dampak di akhirat yang poin pertamanya mendapat murka dari Allah. Yang kedua, hisab yang jelek. Yang ketiga, siksaan api neraka. Yang kedua, dampak di dunia. Yang pertama, menghilangkan wibawa. Yang kedua, mengakibatkan kefakiran. Yang ketiga, mengurangi umur. Kiat pencegahan pergaulan bebas di kalangan remaja. Yang pertama, seleksi memilih teman. Yang kedua,
berpendirian kokoh. Yang ketiga, perbanyak kegiatan positif. Yang keempat, ingat akan orang tua. Yang kelima, lebih mendekatkan diri pada agama. Hikmah dan manfaat menjauhi perbuatan zina. Yang pertama, menjauhi dari azab Allah. Yang kedua, terhindar dari penyakit kelamin. Yang ketiga, terhindar dari dosa besar. Yang keempat, menjaga kehormatan dan nama baik. Yang kelima, menghindar kehamilan di luar nikah. Baiklah, doa setelah belajar yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang aku telah membaca, apa yang aku telah menghafalkannya, dan apa yang aku telah memahaminya. Maka kembalikanlah kepadaku bila sewaktu-waktu aku membutuhkannya. Yang terakhir, penutup. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.